Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kita hati-hati bertanya ini pada wanita. Dan alhamdulillah kita sudah bersama bintang tamu kita Jenita Janat. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi ya. Boleh, Bang Baik, Ali. dan sekarang kita minta ilmunya dari Habib Muhammad Syahab. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu nih. Ada point of view ibu rumah tangga. Apa yang mau kita lihat? Kita sikapin dulu. Ya Allah. Bisa aja gitu ya. Ya, Rap deh. cuman kadang-kadang ya, mungkin kalau para wanita yang memang punya karir luar biasa di luaran ya. Betul. Jadi mungkin entrepreneur atau mungkin jadi pengusaha segala macam, begitu ketemu temennya pas Idul Fitri, kamu masih ibu rumah tangga ya? Nah langsung tek gitu kan kadang-kadang, kalau ibu rumah tangga kan nggak mikirin gaji, tinggal terima dari suami aja kan. Ini kadang-kadang kalimat seperti ini juga bisa menyakiti. Nah harusnya seperti apa ya Habib, silakan. Baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Ali, Jenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pertanyaan memang umum. Artinya banyak sekali yang bertanya sama perempuan-perempuan yang tidak bekerja. Ada seseorang perempuan bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan beliau ini mengatakan, ya Rasul, artinya bukan perbandingan laki-laki dan perempuan, gambaran yang mendekati. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, orang laki-laki sholat, kami sholat. Orang laki-laki puasa, kami puasa. Orang laki-laki sedekah, kami sedekah. Orang laki-laki zakat, kami zakat. Tapi ketika orang laki-laki itu berjihad, kami tidak bisa berjihad. Maka apa yang dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, perempuan itu berjihadlah kalian fi buyutikunna. Berjihadlah kalian di rumah kalian masing-masing. Jadi Masya Allah, perempuan itu bisa terkategori mendapatkan pahala jihad. Lihat, pahala jihad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka mengurus rumah tangganya. Jadi tidak usah pikirkan ketika orang-orang mengatakan atau perempuan-perempuan lain mengatakan, kenapa kau hanya ibu rumah tangga saja, kau hanya mendapatkan gaji daripada suami. Katakan sama orang yang bertanya, gaji suami itu menjadi besar karena aku berada di rumah menjaga diriku. Allahu Akbar. Maka gaji suami itu akan meningkat, maka kerjaan suami itu akan menjadi bagus dan hebat. Gara apa? Doa seorang istri yang di rumah mengurus rumah tangga, mengurus suaminya. Dan seorang suami pasti akan menyenangkan istrinya. Bukan hanya ngurus rumah tangga saja. Pasti ada kesempatan dikasih tempat untuk ke salon, kayak untuk apa, untuk jalan-jalan. Jadi jangan pernah iri atau jangan pernah khawatir, jangan pernah kecil hati. Ketika seorang ibu karir mengatakan bahwa kita ini tidak menjadi ibu karir. Kita menjadi ibu karir, kenapa? Anak-anak kita didik full dari seorang ibu hingga menjadi anak-anak yang dewasa. Dengan sebab apa? Dengan sebab ibu karir di dalam rumah tangga. Karir rumah tangga yang dia bangun. Itu seseorang yang hebat, yang ini mempunyai pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengikuti apa yang dianjurkan, yang diwejangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena anjuran Nabi, perempuan itu lebih baik di rumah. Sholat wajib saja tidak dianjurkan perempuan itu di masjid, di rumah. Bahkan di rumah dibangun lagi di dalam kamarnya. Iya, dan banyak yang bilang kalau di luar ujiannya tambah banyak ya Habib. Betul, belum tentu mereka bisa menjaga iffah, tapi tidak menyalahkan yang karir, Masya Allah, teruskan. Tapi yang karir tidak mengecilkan yang di rumah tangga, yang rumah tangga tidak menyalahkan ibu-ibu yang saling karir. menghargai, luar biasa. Terima kasih ya Habibi. Masya Allah. Udah dua ya. Udah dua. Nggak boleh ditanyain. Makasih Habib. Aku masih mau berdiri ya. Baik, alhamdulillah kita lanjut nih ya. Kita masuk ke dalam segmen. Yang pertama, jangan tanya tentang jodoh. Apa tadi? Jangan tanya Pernikahan. Karena yang menikah adalah laki-laki. Iya benar. Jangan tanya berapa
penghasilannya? Iya. Karena yang kerja adalah laki-laki. Laki-laki. Nah, ini pertanyaan ketiga nih. Ah, ah, ah. Mau tahu nggak? Mau. Kita masuk dulu di segmen. Ustadz bertanya. Oh, tanya dong Ustadz ya. Kita masuk lagi. Iya. Ustadz yang bertanya ya. Kita masuk dalam segmen. Ustadz bertanya, kami menjawab. Bingung. Karena guru yang bakal nanya nih. Iya, saya lupa lagi. Sama bintang tamu kita. Oke, oh Ayo. iya boleh. Iya. Nah. Ah, ini yang saya mau nanya nih, tapi jangan Ya, tersinggung Ustadz. ya. Ya, Iya. ini Gimana nih? Kalau kan maaf. Iya, Janet maaf. iya Ustadz dimaafin. Pasti banyak nanyain tentang omongan. Betul. Ya. Nah ini kalau ada pertanyaan seperti ini, suka ada pertanyaan nggak? Kapan punya buah hati? Kapan gimana tuh? Iya, banyak banget bahkan tiap tahun ditanyain. Mungkin ya wajar karena orang mungkin pengen ngelihat kebahagiaan Janet itu lengkap. Jadi Janet sangat memaklumi itu, ambil sisi positifnya. Oh mereka pengen ngelihat kebahagiaan Janet itu sempurna gitu. Ya. Ada suami, ada istri, ada anak gitu. Tapi di sisi lain kadang jiwa kewanitaan Janet agak kadang-kadang tersinggung. terseok-seok karena Ya. ya Allah, Janet udah ikhtiar ke dokter, terus dibilangnya Janet sehat, alhamdulillah, suami juga sehat, tapi belum dikasih momongan, Ya. kenapa gitu? Oh katanya harus nunggu waktu yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Jadi- Nunggu yang itu bagus tuh. Betul. Jawaban yang bagus. Nunggu waktu terbaik dari Dari Allah. Allah. Tapi jujur, kalau misalnya ada yang nanya gitu, lebih seneng ditanya itu atau enggak? Kalau nanyanya sambil bercanda sih nggak apa-apa, tapi suka ada mungkin dari orang tua yang nanyanya kayak, ayo dong punya anak, jangan nunggu nanti Jadi tua tergantung loh. nanyanya ya. Nanti keburu tua loh, padahal sebenarnya bukan kita yang pengen untuk menunda anak Oke. gitu. Baik, Ustadz kita minta ilmunya sedikit nih, sehingga akhirnya bisa lebih tahu bagaimana cara misalnya menanya tentang hal ini, silakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Habib, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sam, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang hari ini hari ke-24 Ramadan. Semalam 24 Ramadan itu 24 doa kita diijabah. Dan insya Allah ntar malam Amin ya. adalah malam ganjil. Kemudian malam 25 itu adalah malam di mana terhindar siksa kubur. Allah, amin. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, tolong jangan pernah bertanya tentang anak kepada wanita yang belum punya anak. Itu nyakitin. Karena yang memberi keturunan itu, memberi anak itu, karunia itu, amanah itu datangnya dari Allah. Tidak boleh memamerkan anak di depan orang yang belum punya anak. Tidak boleh flexing harta di depan orang miskin. Tidak boleh kita pamerin kemewahan di depan orang miskin. Makanya zakat itu ukurannya adalah emas. Kenapa ukuran zakat itu adalah emas? Karena itu yang sering dilihat orang miskin. Sehingga itu jadi ukuran. Kenapa bukan berlian? Jarang terlihat. Dari sini kita bisa belajar. Kenapa ada orang, ada wanita yang belum diberikan keturunan. Bisa jadi Allah menyiapkan sesuatu yang indah dari Allah. Apa itu? Hadiah, pahala, cobaan, ujian. Karena ujian anak itu sebenarnya ujian karena belum dikaruniai anak. Itu ujian besar karena takutnya tuduhan, takut ditinggal. Maaf. Takut ditinggal suami karena belum punya anak. Takut suaminya mencari wanita lain yang supaya ada alasan untuk punya keturunan. Itu ujian besar itu. Ujian besar, ketakutan seorang wanita. Jangan sampai saya tidak punya anak, kemudian suami saya gitu. Itu tuh ujian. Maka pahala yang besar karena pahala kesabaran. Dan ingat, wanita yang belum dapat keturunan sebaiknya berbaik sangka kepada Allah. Sekali lagi, berbaik sangka dengan melakukan apa? Doa, usaha. Rabbi la tasarni pardan wa anta khairul warisin. Surah Al-Anbiya ayat 89. Baca itu. Ya siap. Kalau orang yang belum dapat keturunan, baca itu surah Al-Anbiya 89. Alhamdulillah 89 ya. Bisa Iya. dicatat ya, Neng. Bacanya Iya, bisa. sebelum setiap sudah sholat Setelah sholat, dan sebelum titik-titik. sebelum titik-titik. Isi Iya. sendiri titik-titiknya. Ya. Iya. Oke, Tahu kan siap. titik-titik itu? Iya, Iya. masing-masing jawaban. Habis itu sabar. Mhm. Kenapa? Artinya emang hal ini sensitif banget ya, jangan sampai Sensitif. ditanya ya. Jangan tanya tentang
apalagi Iya. sakit hati itu. Iya baik ya. Ini semakin banyak pelajaran yang kita dapatkan ya. Hati-hati bertanya ini pada wanita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.